Musim dingin 2019-2020 memecahkan rekor jumlah hari yang hangat dalam 130 tahun terakhir dalam pengamatan iklim. Di banyak wilayah di planet ini, di mana waktu sepanjang tahun ini biasanya dikaitkan dengan ski dan bermain salju, di pertengahan Januari, bunga musim semi bermekaran. Dan ini mungkin baru permulaan. Temperatur global akan terus meningkat dan es serta salju yang biasa kita lihat dapat menghilang, bahkan di tempat-tempat yang temperaturnya jarang naik di atas nol. Ini berarti bahwa gletser yang tetap tidak dapat dihancurkan selama jutaan tahun bisa mencair. Bagaimana dampaknya bagi kita? Apa yang akan terjadi pada planet dan umat manusia jika lapisan es kutub akhirnya mencair? Selama 100 tahun terakhir, suhu rata-rata telah meningkat sekitar setengah derajat Celcius atau 0,9 Fahrenheit. Diperhatikan sekilas, ini sangat kecil. Namun hal ini menyebabkan kenaikan permukaan laut sebesar 15 hingga 20 cm atau 6 hingga 8 inci. Hal pertama yang mencair jika suhu tetap pada tingkat ini adalah gunung es yang mengambang di lautan. Tapi ini tidak menimbulkan bahaya besar. 90% dari massa gunung es berada di bawah air dan telah memindahkan jumlah air yang sesuai dengan volumenya. Ini adalah masalah yang sama sekali berbeda ketika gletser terlepas dari daratan. Karena pemanasan global, lapisan es di kutub selatan dan kutub utara retak beraturan. Dan balok es besar jatuh ke laut. 90% dari selimut es dan 80% dari semua cadangan air tawar berada di Antartika. Salah satu balok es terbesar di benua dingin gletser, Thwaites, juga dikenal sebagai gletser kiamat, dan ini terus mencair. Luas permukaannya adalah 120.000 km persegi atau 46.330 mil persegi, yaitu 153 kali luas kota New York. Jika gletser Thwaites benar-benar mencair, maka permukaan laut dunia akan naik sebanyak 65 cm atau 25 inci. Dr. Alex Robel dari Institut Teknologi Georgia yang biasa disebut sebagai Georgia Tech berpendapat bahwa bahkan jika kita berhasil menghentikan pemanasan, gletser akan tetap mencair dalam 150 tahun. Ini akan menyebabkan banyak pulau seperti Maladewa menghilang selamanya di bawah air. Tapi ini hanya sebagian kecil dari semua cadangan es di kutub selatan. Antartika tertutup lapisan es yang mengesankan dengan ketebalan lebih dari 2 km atau 7.000 kaki. Luas cangkang es kira-kira 14 juta kilometer persegi atau 5,4 juta mil persegi, dan volumenya sekitar 30 juta kilometer kubik atau 7 juta mil kubik. Jika seluruh susunan ini mencair, permukaan laut akan naik sebesar 61 meter atau 200 kaki. Tentu saja suhu rata-rata di Antartika tidak memungkinkan hal ini terjadi. Namun jika pemanasan global tidak melambat, Antartika mungkin benar-benar kehilangan lapisan esnya dalam 200 hingga 800 tahun. Di ujung planet yang berlawanan di kutub utara, ketebalan es jauh lebih sedikit. Jika mencair, permukaan laut tidak akan berubah, tapi Greenland bisa memberikan kontribusi karena pulau ini jauh lebih dekat ke khatulistiwa daripada gletser kutub. Kemungkinan pencairan esnya jauh lebih tinggi. Greenland mampu menaikkan permukaan laut dunia sebanyak 7 meter atau 23 kaki. Ketika semua es di planet ini telah mencair, peta dunia akan berubah tanpa bisa dikenali. Di Amerika Utara, pantai Atlantik seperti yang kita kenal sekarang akan menghilang. Negara bagian Florida tidak akan ada lagi. Teluk California akan memperluas perairannya hingga ke San Diego, dan perbukitan San Francisco akan berubah menjadi pulau-pulau terpisah. Di Amerika Selatan, lembah sungai Amazon dan sungai Paraguay akan berubah menjadi Samudra Atlantik. Ibu kota Argentina, Buenos Aires, sebagian besar Paraguay, dan seluruh Uruguay semuanya akan berada di bawah air. Afrika paling sedikit kena pengaruh. Laut Mediterania akan mengambil alih tepi utara Mesir, termasuk Kairo dan Alexandria.
tetapi sebagian besar benua akan tetap tak tersentuh. Namun panas yang meningkat akan mengubah sebagian besar Afrika menjadi gurun yang tidak berpenghuni. Jika Anda belum pernah ke kota-kota menarik di Eropa, lebih baik mengunjunginya sebelum es mencair. Kalau tidak, semua akan terlambat. Venesia akan ditelan Laut Adriatik dan London akan diliputi Selat Inggris. Belanda akan benar-benar tidak ada lagi. Dan Denmark akan berkurang setengahnya. Laut Mediterania, Laut Hitam, dan Laut Kaspia akan memperluas perairannya, menyerap sebagian besar wilayah pesisir. Cina akan kehilangan tanah yang sekarang menjadi tempat tinggal bagi sekitar 600 juta orang. Mengikuti ini, Bangladesh dengan populasi 160 juta orang. Dan sebagian besar India akan tenggelam. Pegunungan tertinggi Kamboja akan berubah menjadi pulau-pulau. Tingginya permukaan laut juga akan menyapu bersih semua daratan pesisir Australia, di mana sekitar 80% penduduk daratan bertempat tinggal. Di tengah gurun Australia akan muncul laut pedalaman. Namun, kita seharusnya tidak mengharapkan kutub utara dan selatan mencair pada saat yang bersamaan. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua kutub tertutup es, ini sangat berbeda satu sama lain dan juga meleleh pada kecepatan yang berbeda. Samudra Arktik hampir benar-benar dikelilingi oleh daratan. Karena alasan ini, gunung es yang pecah tidak dapat mengapung ke perairan yang lebih hangat, di mana ini akan meleleh. Sebaliknya, mereka menumpuk di atas satu sama lain. Karena lapisannya, es laut kutub utara menjadi lebih tebal daripada di Antartika dan tetap mengapung hampir sepanjang tahun. Kenyataannya, di musim panas, setengah dari Arktik mencair dari 15 juta kilometer persegi atau 6 juta mil persegi. Es di musim dingin pada awal musim gugur sekitar 7 juta kilometer persegi atau 2,7 juta mil persegi tersisa. Jumlah es terendah tercatat pada tahun 2012 ketika hanya tersisa 3,39 juta kilometer persegi atau 1,3 juta mil persegi. Di Antartika, yang terjadi adalah kebalikannya. Berbeda dengan Arktik, ini adalah daratan yang tertutup es dan dikelilingi oleh lautan di semua sisinya. Karena itulah Antartika secara intensif mensponsori lautan dunia dengan sumber daya air. Gletser besar pecah dan berkat arus dan angin kencang, jauh melampaui daerah kutub. Beberapa darinya mencapai pantai Australia, Amerika Selatan, dan Afrika. Hampir semua es laut Antartika menghilang di musim panas. Saat es laut terus mencair, kutub utara akan dibiarkan tanpa es lebih cepat dari kutub selatan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, es laut tidak menimbulkan bahaya besar bagi pertumbuhan laut. Bahkan jika prediksi para ilmuwan menjadi kenyataan dan es kutub utara berubah menjadi lautan cair, garis pantai di sekitar planet ini akan tetap sama. Namun dalam kasus ini, masalah lain mungkin muncul yang membuat kenaikan permukaan laut tampak sepele. Kenyataannya adalah bahwa di Laut Es Kutub Utara terdapat sejumlah besar metana. Menurut berbagai perkiraan, massa semuanya berkisar antara 30 hingga 90 ribu gigaton. Efek rumah kaca dari metana 10 kali lebih tinggi daripada karbon dioksida. Jika tiba-tiba dilepaskan ke atmosfer, ini bisa secara dramatis mempercepat pemanasan global. Sulit untuk memprediksi berapa banyak suhu akan naik. Tapi satu hal yang jelas, banyak organisme hidup tidak akan bertahan hidup. Selain metana, di bawah es kutub utara juga terdapat sejumlah besar merkuri, sekitar 68,2 juta liter atau 18 juta galon. Jika lolos, semua makhluk hidup dalam radius beberapa ribu kilometer atau mil akan mati. Selain itu, lintasan angin kencang dan badai akan berubah. Ini akan mempengaruhi jumlah curah hujan di kutub utara yang menjadi sandaran kehidupan hewan lokal. Beruang kutub, walrus, dan penghuni utara lainnya yang kehidupannya terkait erat dengan es dapat menghilang selamanya. Pada saat yang sama, mungkin ada beberapa manfaat dari mencairnya Arktik. Selama 30 tahun terakhir, semua tanaman dan pohon di tundra menjadi lebih tinggi yang juga terkait dengan pemanasan global. Rata-rata, sebagian besar tanaman telah tumbuh 8 cm atau 3 inci. Komposisi spesies flora Arktik juga berubah.
tumbuhan yang tumbuh di wilayah selatan semakin banyak. Diasumsikan bahwa secara umum ketinggian flora tundra dapat meningkat 20 hingga 60% di masa depan. Di satu sisi, ini hanya akan mempercepat pemanasan global. Lagi pula, semakin tinggi tanaman, semakin banyak salju yang mereka pertahankan, sehingga mengisolasi tanah, karbon akan terakumulasi lebih banyak lagi. Di sisi lain, penghijauan kutub utara akan menyebabkan penyerapan karbon berlebih oleh banyak pohon. Bayangan ekstra yang jatuh darinya akan berkontribusi untuk menurunkan suhu musim panas tanah. Selain itu, akan berfungsi sebagai tempat tinggal baru bagi sejumlah besar hewan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah pencairan es di kutub utara akan berakhir dengan bencana global? Atau munculnya hutan raksasa? Beritahu kami di komentar. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol. Jangan lupa subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya. Dan klik bel tepat waktu untuk menerima pemberitahuan video menarik baru yang menanti Anda di depan.